Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Ayo, siapa teman-teman yang bosen dengan video saya? Saya harap tidak bosen ya teman-teman. Saya hanya sekedar sharing aja tentang ya kegiatan saya sehari-hari berjualan donat dari rumah ya. Oke, ini akan saya buat donatnya terlebih dahulu. Ini saya timbang untuk bahan cairnya 3 kuning telur ditambah dengan susu cair. Ini akan saya timbang seberat 300 gram terlebih dahulu ya. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan kembali ya, karena memang setiap tepung itu kelembapannya berbeda-beda ya. Kemudian timbang bahan kering, terigu, gula, susu bubuk, ragi instan, dan juga bread improver. Selanjutnya diaduk sampai tercampur rata ya. Nah, untuk membuat donat sendiri teman-teman sebenarnya banyak cara ya. Itu disesuaikan aja dengan kebiasaan masing-masing ya. Kalau cara yang saya lakukan itu caranya seperti ini. Saya campur dulu semua bahan kering, kemudian saya masukkan bahan cairnya secara bertahap. Tujuannya supaya bahan cairnya ini terserap dengan baik oleh tepung. Jadi untuk menghindari gagal ya, karena kalau kita masukkan sekaligus bahan cairnya itu rentan lembek ya teman-teman, kecuali kalau bahan cairnya itu dikurangi ya. Kalau misalkan gunakan takaran seperti saya itu mesti dimasukkannya tuh secara bertahap ya, supaya adonannya ini tidak kelembekan yang nantinya itu sulit untuk kalis ya. Bahan cairnya sendiri ini disesuaikan ya teman-teman, jangan jadi patokan dengan bahan cair yang saya gunakan ya, karena sekali lagi ya setiap tepung itu kelembapannya berbeda-beda. Nah, setelah tercampur rata, mixer adonan menggunakan kecepatan rendah. Nah, ini kelihatan ya teman-teman kalau adonan kita kurang cairan, jadi di mixernya itu dia berlari-lari gitu ya. Jadi adonannya agak kaku. Dan di sini saya tambahkan kembali sebanyak 30 gram. Ini dimasukkannya pun secara bertahap ya, jangan sekaligus. Jadi jaga-jaga adonan ini sudah cukup gitu ya kelembekannya. Jadi tidak perlu kita masukkan semua. Nah, kalau misalkan adonan ini dirasa masih keras, masih kaku, di mixernya masih lompat-lompat gitu ya, masih susah lah gitu ya, jadi bisa kita tambahkan semuanya. Dan di resep sebelumnya bisa sampai 350 gram ya bahan cairnya. Nah, untuk membersihkan wadahnya jangan lupa ya dibersihkan, kemudian adonannya dibalik untuk mengaduk adonan bagian bawahnya ya. Karena dengan menggunakan hand mixer ini saya tidak menekan mixer ya untuk mengaduk bagian bawah. Karena apa? Karena takutnya tuh mixer rusak gitu ya atau panas. Nah, setelah setengah kalis masukkan butter dan garam. Kalau butter ini opsional ya, bisa diganti dengan margarin atau mau dicampur juga boleh. Tapi kalau misalkan teman-teman rasanya tuh mau lebih enak, jadi pakai butter saja ya. Jadi donat kita itu punya rasa tersendiri ya teman-teman, dan itu jadi menambah apa ya kualitas produk kita gitu ya, karena rasanya tuh wangi butter gitu ya teman-teman. Nah, oke, setelah dibalik ini mixer kembali sampai tercampur rata. Kemudian setelah kira-kira 5 menit naikkan kecepatannya ya ke kecepatan sedang atau tinggi. Nah, mixer dengan kecepatan sedang atau tinggi ini kurang lebih saya mixer itu 5 sampai 7 menit lagi ya. Atau misalkan teman-teman bisa di mixer 10 menitan lagi setelah tercampur rata. Nah, disesuaikan aja dengan mixer masing-masing ya. Nah, ini bisa dilihat konsistensi adonannya itu tidak keras dan juga tidak lembek. Jadi ini cukup lunak ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini akan saya timbang. Untuk berat timbangan mah disesuaikan aja ya. Di sini saya timbang 25 gram, dan untuk harga jualnya sendiri saya masih tetap menjualnya itu di harga 18.000 per box mini ya, isi 6. Jadi teman-teman disesuaikan aja dengan modal yang dikeluarkan ya.
Di sini saya memang menambah gramasinya ya, yang tadinya 20 gram sekarang jadi 25 gram. Padahal harga tidak turun ya teman-teman, harga bahan maksudnya ya. Tapi saya menaikkan gramasinya dan harga jual masih tetap ya. Karena ya jadi begini ya, kita berada di lingkungan seperti apa dulu gitu ya teman-teman, jadi menyesuaikan gitu, dan kita jual di mana gitu. Nah itu juga bisa kita sesuaikan ya. Kalau misalkan daya jualnya itu bagus ya teman-teman, bisa disesuaikan lah, bisa dinaikkan harganya ya. Tapi di tempat saya ini jadi untuk harga jualnya itu menengah ke bawah ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah diistirahatkan selama kurang lebih 20 menit, ini lanjut kita pipihkan, buang udaranya sampai udaranya ini benar-benar keluar ya, supaya nanti hasilnya itu tidak banyak gelembung udara dan tidak menjadikan donat kita itu kopong ya. Nah, ini ditekan pelan aja ya teman-teman, jangan sampai tipis banget, supaya nanti ketika digoreng dia keluar whitening ya. Kalau tidak ada cetakan, teman-teman boleh menggunakan scraper atau dipipihkan menggunakan tangan aja juga bisa ya teman-teman. Kalau untuk cetakan yang saya gunakan ini berdiameter 6 cm ya teman-teman. Jadi sedikit cerita ya teman-teman, saya itu berjualannya itu tidak punya lapak, jadi saya jualan di rumah aja dengan cara berjualan tuh offline dan juga online ya teman-teman. Saya gunakan GoFood ya. Dulu saya sempat ya buka lapak di 2 tempat ya teman-teman. Pertama di tempat masih di Bekasi, dan itu hanya berjalan beberapa bulan karena dengan pulang pergi gitu ya, jadinya agak kerepotan ya. Selanjutnya saya cari tempat yang lebih dekat lagi dengan rumah, dan itu pun tidak bertahan lama, hanya sampai 1 tahun kurang lebih ya, karena banyak kendala. Saat itu orang tua saya sakit, jadi saya harus bolak-balik membawa orang tua saya ke rumah sakit ya, dan rumah sakitnya itu ke Bandung ya, jadi kita kadang-kadang stay di Bandung gitu ya. Jadi kalau tutup itu sekitar 1 bulan gitu, 2 bulan gitu ya, dan ada lagi kendala-kendala yang lainnya ya. Jadi untuk sewa lapak kita harus tetap bayar kan. Nah di situ saya putuskan untuk jualan di rumah aja gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah walaupun di rumah dan sempat saya vakum ya beberapa bulan ya, tidak berjualan gitu ya, karena saya masih bingung apa saya mau buka lapak lagi gitu ya atau jualan di rumah gitu ya. Nah dan akhirnya saya putuskan untuk jualan di rumah aja gitu ya teman-teman. Dan ini sudah berjalan beberapa bulan, karena sebelumnya saya hanya mengandalkan pesanan saja, karena yang lapak saya sewa itu sudah tutup gitu ya, sudah saya stop ya, karena banyak keperluan gitu ya teman-teman. Nah setelah beberapa bulan saya vakum tidak berjualan, saya terima pesanan-pesanan aja, yang akhirnya saya putuskan untuk berjualan kembali ya, tapi dari rumah gitu ya teman-teman. Insya Allah ya, rezeki itu tidak tertukar ya teman-teman, dimanapun kita berjualan insya Allah ya pasti ada rezekinya ya. Jadi jangan pernah takut untuk mulai berdagang gitu ya teman-teman. Bisa kita lakukan di rumah dulu, atau kalau kita misalkan untuk modalnya cukup, ada tempat strategis, nah kita bisa manfaatkan ya teman-teman. Dan mungkin video saya sebelumnya tuh ada saya sempat masukkan ke konten ya, tempat saya berjualan dulu ya. Nah itu disitulah tempat saya dulu berjualan gitu, dan setelah itu ya tutup lagi ya teman-teman. Dan sekarang saya insya Allah mau konsisten dulu aja di rumah gitu ya teman-teman untuk berjualan. Nah kita kedepannya belum tahu apakah mau buka lapak ya, semoga aja ya saya bisa punya toko ya teman-teman. Doakan ya untuk teman-teman semuanya, saya mohon doanya ya. Oke nih teman-teman, setelah selesai saya goreng, ini tidak sempat saya untuk review ya atau untuk sepil hasilnya karena saya tidak ada stok, dan di sini juga sudah di
tunggu pembeli ya teman-teman. Jadi saya donatnya itu saya masukkan di dalam plastik box donat seperti ini. Jadi ketika ada pembeli baru saya topping ya seperti ini teman-teman. Dan mohon maaf tidak bisa saya shoot ya pada saat saya topping, dan ini hasilnya. Jadi disesuaikan aja gitu ya dengan selera pembeli gitu ya. Jadi saya topping itu sesuai permintaan. Dan ini menu yang biasanya itu saya namakan menu mix ya teman-teman, atau campur ya untuk semua rasa. Jadi sesuai persediaan aja gitu ya teman-teman. Nah contohnya seperti ini, karena menunya itu saya tidak yang ribet-ribet gitu ya teman-teman. Untuk semua rasa saya bikin menu, yaitu menu mix isi 12 seperti ini ya teman-teman. Dan untuk boxnya ini ukuran 27 kali 18 isi 12 piece donat. Nah ini menu yang saya buat di GoFood. Jadi menunya tuh menu mix isi 12, jadi campur semua rasa ya. Kalau menu yang lainnya itu ada donat klasik, donat susu, coklat keju, dan yang lain-lain. Jadi tidak perlu kita bingung-bingung gitu ya teman-teman. Kecuali kalau ada pembeli yang datang ke tempat kita, yaitu disesuaikan aja dengan permintaannya sendiri ya teman-teman. Dan kalau untuk pesanan itu bisa disesuaikan aja ya. Jadi untuk snack box atau misalkan dalam bentuk box donat seperti ini, jadi kita bisa tawarkan donat apa saja yang kita buat gitu ya teman-teman. Nah ini contoh-contoh yang pernah saya buat ya untuk pesanan-pesanan orang ya. Oke, selesai sudah videonya. Semoga ini bermanfaat dan dapat menginspirasi teman-teman ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.